Oke, yuk kita sama-sama putar waktu mundur jauh banget ke belakang. Ke sebuah negeri yang kayaknya sih namanya udah nggak asing lagi buat kita. Tapi ceritanya, mungkin belum semua dari kita tahu sedalam itu. Anggap aja ini bab pembuka dari sebuah kisah super epik yang bakal mengubah dunia. Siap? Kita bakal menjelajahi Jazirah Arab di masa sebelum datangnya Sang Nabi. Coba deh sekarang pejamkan mata sebentar. Kalau aku sebut dua kata, Jazirah Arab, apa sih yang langsung kebayang di kepala kalian? Mungkin yang muncul itu gambaran lautan pasir yang luasnya nggak ada ujung, ya kan? Terus mataharinya terik banget, panas, pokoknya dunia yang kering, tandus, dan keras. Bener nggak? Nah, kebanyakan orang emang mikirnya gitu. Tapi, gimana kalau aku bilang gambaran tadi itu sebenarnya cuma kayak fata morgana? Di balik citra gurun yang gersang itu, ternyata tersembunyi sebuah dunia yang subur, hijau, penuh kehidupan, dan penuh kejutan. Percaya deh, cerita aslinya jauh lebih keren dan menakjubkan. Oke, ayo kita mulai petualangan kita. Bab pertama ini, kita bakal bongkar semua rahasia yang tersembunyi itu. Judulnya, Dunia Pasir Penuh Kejutan. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Di kolom kiri, itu anggapan kita semua. Kering, tandus, ya kan? Tapi lihat di kolom kanan. Itu kenyataannya. Sebuah keajaiban. Ada wilayah namanya Yaman, ada Yamama dan Najd, terus ada juga Taif dan Madinah. Ini semua bukti nyata kalau Jazirah Arab itu bukan cuma sekedar gurun pasir raksasa. Dan ini bukan cuma subur biasa loh. Coba bayangin ya, di Najd, itu tempatnya kuda-kuda Arab paling gagah dan paling terkenal di dunia. Terus di Yamamah, ladang gandumnya luas banget, warnanya keemasan, dan bisa ngasih makan jutaan orang. Pindah ke Madinah, perbukitannya hijau, sejuk, dan, Taif, di sana itu surganya buah-buahan. Manis-manis banget. Jadi, negeri ini tuh sebenarnya kaya raya dan berkelimpahan. Kekayaan alam yang kaya gini tentunya bisa menopang kehidupan banyak banget orang. Dan ini yang bikin kaget. Di zaman kelahiran Nabi Muhammad, ternyata Jazirah Arab itu dihuni oleh, coba tebak, 10-12 juta orang. Kaget kan? Banyak banget untuk sebuah wilayah yang kita kira cuma padang pasir doang. Oke. Emang benar di bagian yang emang gurun pasir, hidup itu ya jelas nggak gampang. Tapi eits, mereka nggak sendirian. Mereka punya sahabat super istimewa. Seekor hewan yang ajaib banget, yang jadi kunci buat bertahan hidup. Yuk kita kenalan sama si kapal gurun ini. Yap, kita lagi ngomongin soal unta, tapi jangan salah. Unta itu bukan sekedar hewan tunggangan. Buat orang-orang gurun, unta itu segalanya. Dia itu teman seperjalanan, partner bertahan hidup, pokoknya kunci buat menaklukkan alam yang sebegitu kerasnya. Coba dilihat betapa ajaibnya hewan ini. Dia bisa jalan 17 hari tanpa minum setetes air pun. Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa jadi obat, bulunya bisa dibikin tali, kulitnya bisa jadi sandal, atap tenda, bahkan perisai buat perang. Bahkan kotorannya aja berguna, bisa jadi bahan bakar buat bikin api unggun. Luar biasa, nggak ada satu bagian pun dari unta yang sia-sia, bener-bener anugerah. Makanya, pantas banget kalau mereka sampai bilang unta itu adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Ini bukan lagi sekedar hewan, tapi benar-benar sebuah anugerah yang diciptakan dengan sempurna buat jadi sahabat manusia di tengah gurun. Oke, kita udah kenalan sama negerinya yang penuh kejutan, juga sama sahabat setianya, si unta. Nah, sekarang waktunya kita kenalan sama orang-orangnya. Siapa sih para penghuni tangguh yang menjadikan gurun ini rumah mereka? Mereka ini adalah orang-orang Baduy. Dan karakter mereka itu unik banget. Kayak punya dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kalau di medan perang, wah, mereka ini prajurit yang tangguh luar biasa, pemberani, dan keras. Tapi, di sisi lain, coba deh datang ke tenda mereka sebagai tamu. Sifat kerasnya itu langsung hilang. Mereka bakal berubah jadi tuan rumah yang paling ramah, paling baik hati, dan paling dermawan yang bisa kamu temui. Keras kayak baja, tapi juga lembut kayak air di oase. Dan gak cuma itu. Coba bayangin ya, pas malam hari, mereka kumpul di sekitar api unggun. Ternyata, mereka ini penyair-penyair hebat. Kata-kata indah, syair-syair puitis, itu gampang banget keluar dari mulut mereka. Jiwa mereka tuh sederhana, tapi selalu haus akan kebenaran. Dalam kehidupan sosial, mereka juga keren banget, egaliter. Nggak ada tuh konsep tuan dan budak, semua setara. Sampai cara berpakaian mereka pun cerdas. Jubah longgar yang mereka pakai itu pelindung sempurna, biar nggak kepanasan di siang hari dan nggak kedinginan pas malam. Nah, di tengah-tengah negeri dengan orang-orang yang seunik ini, ada satu tempat yang super spesial. Sebuah lembah yang dianggap suci, titik pusat dari segala penjuru. Tempat itu adalah Mekah.
Ya, di lembah inilah berdiri Ka'bah. Rumah suci yang sampai sekarang jadi pusat arah atau kiblat bagi miliaran muslim di seluruh dunia. Dan takdir pun memilih lembah ini untuk menjadi tempat kelahiran sang nabi terakhir. Tapi Mekah nggak ujuk-ujuk jadi kota besar kayak gitu. Ribuan tahun lalu, tempat ini cuma jadi tempat singgah buat para pedagang yang lagi dalam perjalanan. Cuma tempat istirahat. Tapi, semuanya mulai berubah saat Nabi Ismail datang ke lembah ini. Sejak momen itulah, lembah yang tadinya sepi ini pelan-pelan berubah jadi sebuah kota. Sebuah pemukiman yang, tanpa mereka sadari, suatu saat nanti akan mengubah sejarah dunia. Jadi, coba kita rangkum ya. Semua elemennya udah ada nih. Negerinya ajaib, partner setianya si unta juga ada, masyarakatnya punya karakter yang istimewa, dan mereka semua berkumpul di sebuah lembah suci. Panggungnya udah siap, tirai sejarah sebentar lagi akan terbuka. Sebuah kisah yang luar biasa akan segera dimulai. Dan kutipan ini seolah jadi bocoran tentang takdir besar yang menanti mereka. Orang-orang Badui yang tadinya sederhana, para penyair dari tengah gurun pasir ini, nantinya di bawah bimbingan Nabi Muhammad akan bangkit jadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang mengguncang dunia, dan membawa sebuah pesan baru untuk seluruh umat manusia. Tapi, tunggu dulu. Ternyata kisah ini belum dimulai dari sini. Ini belum bab pertamanya. Akar dari semua cerita besar ini ternyata tertanam jauh lebih dalam lagi di masa lalu. Semuanya berawal dari satu sosok, seorang bapak, seorang nenek moyang yang doanya menjadi pondasi dari semua peristiwa besar yang akan terjadi. Sosok itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita simpan untuk pembahasan berikutnya. Gimana ceritanya doa dari seorang leluhur yang hidup ribuan tahun lalu bisa membentuk takdir satu bangsa dan puncaknya mengubah alur sejarah seluruh dunia? Kisah lengkapnya kita sambung lagi di lain kesempatan ya. Sampai jumpa!